Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Ya, alhamdulillah. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara berpikir secara komputasional. Bagaimana dalam berpikir komputasional itu memiliki ada 4 prinsip. Yang pertama itu ada dekomposisi. Yang kedua ada yang namanya pola. Yang ketiga namanya apa lagi? Abstraksi. Yang keempat namanya algoritma. Iya ya. Itu adalah prinsip dalam berpikir secara komputasional ya. Nah, pas untuk kemarin sudah bahas ya. Sudah dipelajari mengenai membuat pola dengan menggunakan suatu aplikasi yang namanya aplikasi Scratch. Nah ya, sebenarnya dalam aplikasi Scratch itu ada banyak fungsinya, tidak semata-mata hanya digunakan untuk membuat pola, namun bisa kita buat dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari. Contohnya misalnya, kalau mau dalam soal matematika ada soal tentang menghitung jarak, kecepatan dan waktu. Nanti kita bisa mendesainnya di situ, membuat variabelnya, kemudian kita bisa membuat masukkan rumusnya, kemudian bisa kita jadikan yang sudah kita buat tadi dalam aplikasi Scratch ya, untuk dijadikan sebagai metode belajar dalam menghitung jarak, kecepatan, waktu. Tinggal memasukkan saja jaraknya berapa, ya, kecepatannya berapa. Nanti waktu yang tersebut muncul berapa, seperti itu, ya. Oke, setelah ini nanti dapat kita lanjutkan ke situ, ya. Masih ada waktu nanti kita lanjut mengenai pengolahan aplikasi Scratch. Mungkin mengulang lagi belajar dalam membuat pola. Nah, pada pertemuan kali ini kalian belajar mengenai pembelajaran generate ya, generate AI. Nah, di sini ada yang namanya teman-teman ini pembelajarannya ini bahwasanya kalian akan belajar mengenai suatu literasi dan etika kecerdasan artifisial. Temanya seperti itu. Nah, kemudian nanti dengan materinya ini etika dan resiko kecerdasan artifisial generatif. Tahu AI? Tahu. Siapa yang tidak tahu AI berarti tidak pernah literasi digital. Nah, nanti ada literasinya, ada etika dalam penggunaan AI itu, ada resiko yang kita ambil setelah kita menggunakan AI tadi. Di AI tidak semata-mata digunakan untuk kemauan sendiri, tapi ada etika, ada peraturan, ada undang-undangnya yang diatur oleh pemerintah dalam menggunakan media sosial, contohnya dalam menggunakan kalau ini adalah kita pakai ini kecerdasan artifisial atau disebut juga dengan AI. Jelas ya? Nah, kan kemarin itu ya sudah belajar sebagian. Nah, di sini menunjukkan adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, di sini ada lumayan ya, nih bisa dibaca sendiri. Yang pertama, sebenarnya dapat mampu menjalankan fase dasar kecerdasan artifisial generatif. Selanjutnya mampu mengidentifikasi etika tantangan yang ada dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif. Selanjutnya menganalisis suatu resiko penyalahgunaan kecerdasan artifisial generatif dalam bentuk konteks. Nah, ini nanti kalian bisa mengetahui resikonya bagaimana dalam menggunakan AI tadi, ya. Etikanya ada di sana tuh, tidak boleh masing-masing. Contoh rendahnya gini, gambarnya gini. Kalian tidak boleh menggunakan AI tadi untuk memfotokopi ya karya orang lain terus kalian membuat sendiri atas nama kalian. Nah, itu tidak boleh, itu sudah melanggar aturan atau disebut juga dengan deep fake. Nah, itu tidak boleh, atau disebut juga dengan plagiasi atau plagiat. Contoh misalnya ya, contohnya si Evan tadi ya, dia buat video, terus di videonya diambil oleh si Indo, diedit oleh Indo tadi, kemudian dibuatlah jadi project itu tidak boleh. Jelas ya? Jelas. Ya, jelas. Sebelum kita mulai pembelajaran di sini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
berdasarkan kesepakatan seperti biasanya bahwasanya kalau kita akan mulai pembelajaran kita harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagu wajib nasionalnya adalah Gonda Pancasila. Nanti Pak putarkan instrumennya, kalian boleh mengikuti instrumen yang sudah Pak sediakan. Sekarang silakan semuanya berdiri dengan tertib. Silakan. Ya, menghadap ke depan semua ya. Lain ya. Terus apa lagi? Dia kenapa ke sekolah? Izin juga ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang ke sekolah ini dapat lebih pelajaran untuk berikutnya dalam keadaan yang sehat, walafiat, dalam keadaan yang siap belajar ya. Nah, sini ya. Di sini ada yang namanya berkenaan dengan AI generatif ya. Pasti kalian sudah tahu ya. AI generatif apa dan fungsinya untuk apa, kemudian etikanya bagaimana ya, dan resikonya apa yang dapat kita ambil setelah kita menggunakan AI generatif ini ya. Oke. Lihat ke depan semuanya. Lihat ke depan semuanya ya. AI merupakan suatu coba dibaca apa? Kecerdasan artifisial AI generatif adalah jenis AI yang bisa menciptakan konten baru seperti teks, gambar, musik, atau video. Berbeda dengan AI biasa yang hanya mengenali data. AI generatif bisa belajar dari data yang sudah ada dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Contoh ChatGPT, teks, Midjourney, gambar, Google Bard. Oke, Google Bard itu ya merupakan bagian dari suatu AI generatif. Apalagi selain yang Pak Sultan depan, selain ChatGPT apalagi? Ya, apalagi? Ya. Apalagi ada chatbot, apalagi Gemini. Ya tahu semua ya, artinya kalian sudah belajar menggunakan AI generatif tadi. Namun yang wajib diketahui itu apa etikanya, apa resikonya kalau kita menggunakan AI apabila salah menggunakan. Itu bisa masuk ke dalam ranah hukum. Bahaya. Kalau ada pelindungan hak cipta milik video orang, terus kamu ambil, terus kamu publis di akun medsos kamu ya, terus yang milik hak kita bisa menuntut secara hukum. Yang disebut dengan plagiasi itu bisa dibawa ke ranah hukum. Itu yang harus diperhatikan.
itu yang harus berhati-hati dalam menggunakan AI generatif selain memiliki suatu manfaat dalam ranah pendidikan sekolah. Jelas ya? Perhatikan, harus tahu resikonya, harus tahu etika penggunaan bagaimana. Memang kita di zaman era abad 21 ini memang dihadapkan dengan yang namanya tidak jauh dari terlepas dari namanya teknologi dalam lapisan apapun, baik di rumah, bermasyarakat, dan di sekolah. Memang sudah zamannya. Waktu zaman Pak Sekolah dulu sebelum abad 21, kami belajar tidak menggunakan yang namanya satu adalah basis Android seperti laptop, tidak ada. Karena zaman itu belum memasuki zaman era abad ke-21 atau seperti era digital. Oleh karena itu dalam dulu pelajaran informatika karena beda zamannya. Kalau sekarang kalian semuanya sudah memasuki zaman abad ke-21, era digitalisasi, literasi digital, ya, sekolah dengan digital, membuat apa dengan menggunakan media digital. Sudah tahu yang namanya AI seperti apa. Intinya harus tahu etika dalam penggunaan dan resiko apa bila salah bu. Ya, sini nak. Sini ada etika dalam penggunaan AI generatif. Yang pertama, transparansi dan keterbukaan. Dalam transparansi ini bahwasanya akui jika menggunakan AI untuk membuat konten. Ada kan? Benar nggak? Yang membuat konten menggunakan fasilitas AI. Masih A? Contoh misalnya si Aldo, dia mau membuat konten tentang tata cara membuat kerajinan tangan dari bahan serat tumbuhan seperti dari rotan. Si Edo tadi dia menggunakan AI untuk menuliskan langkah-langkah skrip cara menggunakan kursi dengan bahan serat rotan. Muncul langsung di AI itu langkah-langkah dalam membuat kursi dengan bahan serat rotan tadi. Kemudian si Edo tadi mengikuti langkah-langkah yang telah didapatkan dari AI atau AI tadi sampai jadilah kursi. Itu salah satu contoh. Yang kedua ada keadilan dan kesetaraan. Jangan menggunakan AI untuk menyebarkan diskriminasi. Tahu diskriminasi? Jangan pernah menggunakan AI untuk menyebarkan suatu informasi palsu yang menjelek-jelekkan nama orang lain. Itu bisa juga karena hukum. Siapa yang pernah melihat gambar-gambar di berita TV? Ada misalnya itu bisa ke kalangan para artis itu ya, yang menuntut atas namanya yang di desanya, yang dijelek-jelekkan. Itu bisa karena hukum. Jadi itu harus diperhatikan dalam penggunaan AI oleh masing-masing. Harus berhati-hati. Next, 3. Bertanggung jawab penggunaan atas konten. Memiliki rasa tanggung jawab penuh. Oh, itu memang saya yang membuatnya. Saya tidak mengambil apapun dari konten orang. Dengan garis bawah bahwasanya memang itu bukan plagiasi, tapi hasil dari karya tangan sendiri. Jelas mengenai etikanya? Jelas. Mengapa kita perlu tahu tentang AI generatif ini? Ada 3. Ayo boleh dibaca dan mungkin yang itu ya kamu boleh dibaca apa ada utamanya? Membantu untuk kreativitas. Ya, buat lagi suaranya. 2. Tapi ada etika dan risiko yang harus dipahami agar bisa menggunakan dengan bijak. Ya, yang 3. Seperti pisau AI bisa sangat berguna, tapi juga bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Benar. Ya, bahwasanya ya di sini dalam menggunakan AI bisa
digunakan sebagai produk atau sebagai cara dalam menyelesaikan tugas sekolah. Membantu tapi jangan kalau tugas si Arya tadi kamu ambil, kamu ganti namanya, terus kamu tidak boleh si Aryanya, berarti kamu plagiasi tugas dia. Nah, oleh. Berarti kalau si Arya nuntut itu bahasa bisa menghasilkan suatu konversi yang berat. Itu punya dia kok jadi punya kita. Isinya sama, cuma namanya ini kan. Resikonya seperti yang ketiga ini yang dibacakan tadi. Bahwasanya ini generatif itu seperti pisau. Dia bisa berguna untuk memotong cabai, memotong bawang, memotong sayur, memotong ikan dan daging. Namun kalau tidak hati-hati dalam menggunakannya bisa melukai tangan. Itu logikanya. Saya tahu ya. Tahu ya, ini yang paling penting. Kalian tahu etika dan resiko dua dan lain tidak hati-hati. Karena ada undang-undang di belakang. Lanjut di sini ada etika dalam penggunaan kai. Mana suara yang ceweknya tuh siapa yang membacakan? Ayo berdiri. Suara terang-terang. Apa? Ayo dosa malu-maluan boleh. Yang cantik-cantik itu. Ayo siapa? Baca apa ya? Baca ini. Jujur saat menggunakan AI, jangan mengaku kayak AI sebagai karya sendiri. Nah, tidak boleh. Lagi punya bahasa, ya punya sendiri itu jangan ya. Laju, saya sekedar berpaksa yang 5.000 itu kurang ya. Nah, terus coba kita berdoa. Bertanggung jawaban. Kita bertanggung jawab atas hasil AI kita salah atau merugikan. Kita yang bertanggung jawab. Ya, karena kita yang membuatnya, jadi kita harus yang bertanggung jawab, menjelaskan sama yang kemiripan tadi. Perkuat bahwa saya itu yang buatan pertandingan tidak mengambil atau memplagiasi milik orang lain. Nah, itu ya. Jelas ya? Ingat, ya resikonya kalau kita mengambil milik orang lain itu sangat berbahaya. Tidak berbeda dengan pencuri. Kalau pencuri kertasku, kalau ketangkap masuk penjara. Dia masuk kerana hukum. Sama, ya. Kayak misalnya konten YouTube pasar kami ambil kan, saya tuntut, boleh ya? Ya, karena subscriber saya kurang, mereka saya ya. Nah, berikan anak-anak ya. Nah, di sini ada satu video apa kira-kira? Ini teknologi AI yang semakin canggih sebenarnya isinya. Ya. Nanti apa yang jelaskan, nanti kami yang menjelaskan ya. Ya, dari ya. Nah, sebelum dimulai, baca dulu yang pertama ini. Yang pertama ada berita palsu atau berita hoax. Nah ini, AI ini bisa membuat deepfake atau video palsu. Contohnya ini, seperti ini. Misalnya Pak lagi menjelaskan di kelas, terus ada yang merekam video. Terus perkataan Pak ini bisa diubah dengan bentuk audio yang lain. Itu namanya deepfake. Bahaya. Perkataan Pak yang menjelaskan di kelas tentang mengajar dengan benar dipalsukan dengan perkataan-perkataan tidak benar. Itu bisa dengan menggunakan itu bahaya. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi harus berhati-hati. Kalau dalam bertiktok sih ini kita punya semua ya. Harus berhati-hati. Kalau dalam berbicara harus hati-hati. Dalam berfoto harus berhati-hati. Karena foto sekarang ini bisa digunakan seperti dalam bentuk berbicara. Foto bisa ngomong. Tinggal berbicara terus masih from audionya masukkan from berbicara kinestetiknya geraknya jadi video. Kalau tidak ngomong pada dengan foto kita ya. Bilang enggak? Itu harus enak. Kita kalau ngupload di media sosial harus hati-hati. Ya, jelas nggak? Nanti ada videonya nanti. Percaya tuh foto yang bisa bicara, yang bisa ngomong. Masih ada bisa sama.
Yang kedua, pelanggaran hak cipta yang saya jelaskan tadi. Jelas-jelas itu YouTube Pak saya, konten Pak saya yang Super Mario itu ya, yang kampus itu kamu videonya, ya, kamu kirimkan lagi. Kalau sudah ada hak ciptanya di YouTube Bapak lihat, ujung-ujungnya video kalian melanggar hak cipta. Resikonya bagaimana? Ya, punya orang lain kan kayak gini bisa buka video kasih, buka kamu ya. Ini video yang kemarin, ini kamu edit di CapCut ya, ganti. Nah, jadi kamu upload ya foto kamu. Ini kayak konten saya, dulunya kan itu kalau dituntut terus lama-lama bisa kerana Bu. Yang ketiga, penyalahgunaan AI bisa ya digunakan untuk membuat konten yang menyesatkan atau merugikan orang lain. Contoh foto orang kamu buat grafikkan menjadi foto yang lain, tidak boleh. Ya, jangan pernah berbuat seperti itu. Itu tidak boleh niat. Yang keempat, privasi AI dapat mengumpulkan dan menggunakan data pribadi tanpa izin. Ini yang hati-hati. Ya, dia bisa mengambil data kita tanpa izin. Biasanya seperti itu nanti. Makanya harus benar-benar privasi. Oke ya, aku tahu videonya sebentar ya. Dan nanti bisa kamu lihat ini contoh resiko penggunaan AI ya. Kalau seperti itu boleh, jangan kamu tiru untuk buat seperti ini ya. Yang kamu lihat sekarang ini sayang, bukan manusia, tapi cuma ketikan prompt saja. Ya, kalau juga digoreng atau mau prompt? Tidak ada apa-apa Mbak. Ini cuma prompt. Enggak tuh. Bahaya kan? Bayangkan kalau itu foto kamu. Foto kalian. Terus dibuat orang seperti itu. Karena rela kan? Ya. Itulah bentuk foto biasa. Foto itu bisa diedit lebih baik. Ya. Tapi yang cewek, jika ini ya, edit jadi lanang bisa. Kalau hanya foto berarti kan kepada orang lain. Hati ya. Nah, dapat opik. Bahaya yang ini. Jadi pahami resikonya, pahami kegunaannya, ya, pahami etika penggunaannya. Ya, itu. Sampai bisa menjelaskan dari samping tadi, silakan. Ya, salah satu, boleh. Ayo, silakan. Salah satu silakan menjelaskan. Aku tekan kembali, nanti dijelaskan. Yang kamu lihat sekarang ini sayang, bukan manusia, tapi cuma ketikan prompt saja. Itu foto. Ya, itu foto sebenarnya itu ya. Ini pun foto. Mau beli nasi goreng atau mau prompt? Itu foto juga. Tidak ada apa-apa Mbak. Ini cuma prompt. Nah, ayo, apa maksud from itu? Silakan jelaskan. Apa itu from? Ayo, silakan dijelaskan. From itu digunakan untuk menulis, menginput perintah dalam penggunaan AI. Apa itu from? Ayo, silakan. From itu merupakan suatu cara dalam menginput data perintah atau perintah dalam AI. Ayo, jelaskan. Nah, tahu video itu? Silakan pilih.
atau perintah yang kita masukkan dalam AI dalam kolom chat. Apa yang kita input di situ, maka akan mengeluarkan sesuai dengan apa yang outputnya sesuai dengan apa yang dalam prompt yang telah kita tuliskan dalam kolom chat di AI tadi. Jelas? Jelas. Tahu semua? Ya, tadi ditahu semua, cuma nak menjelaskan malu ya maksudnya. Ya lanjut Nak, ya. Nah, ini contoh. Ini harus jawab, harus jawab. Coba ini kita baca. Kasus 1, seorang siswa menggunakan AI untuk masalah. Dia tidak mengerti isinya sama sekali dan tidak menemukan bahwa ia dibantu AI. Apa yang salah dari tindakan ini? Ayo, apa yang salah? Jawab. Adil. Dalil. Apa dalil? Dalil. Apa yang salah? Dari nomor 1 kasus itu. Baik, baca. Apa yang salah dari tindakan ini? Ayo. Ini. Ayo, apa yang salah dari tindakan ini? Iya, benar sekali ya. Karena ia mengeditnya sama sekali dan tidak menyebutkan bahwa itu dibantu AI. Itulah yang namanya kejujuran itu perlu. Itulah yang disebut dengan etika. Etika itu sopan santun. Kayak bapak tadi. Nah, apa gambar dari video tadi nak? Diam enggak lo kan? Nah, diam semua. Itu berarti etikanya sudah kurang dalam kelas, ya. Tidak boleh. Kalau perlu bertanya, aku cepat jawab. Atau semuanya jawab. Itu bagus. Itu ada etika yang bagus. Itu ya. Benar kan? Ah, ini. Contoh misalnya kalau Pak buat video. Ya. Lu, Pak langsung edit nama. Nama Syekh Muhyiddin Bahasa. Dibuat dengan menggunakan misalnya iya, ditulis keterangannya bos itu memang dibuat dengan menggunakan AI. Jadi tahu semua itu orang yang melihat konten tadi. Oh ini AI, kayak gambar yang video tadi, ini Nak ya. Nah ini video yang tadi diputar. Ini berarti harus kasih keterangan. Konten ini dibuat dengan menggunakan AI. Nah, itu etika namanya dalam dalam menggunakan AI generatif gitu. Itu perlu. Jadi yang nonton tuh tahu, oh ini rupanya memang dibuat sama AI. Dibantu dengan AI. Yang buat apa? Oh yang buat si ini. Oh yang buat si itu misalnya. Si Rehan misalnya buat gitu ya. Jelas ya? Ada 82 kita kalau disuruh masalah digitalisasi, masalah digital ya, kita buat blognya kemarin bagus-bagus blognya kalau orang 13 ya. Orang 13 paling blog kena ya. Nah ya, kita nanti sampai dilengkapi yang belum buat blog, buatlah blognya. Nanti kalau udah dibuat blog, nanti Pak mau mengajar cara membuat tema apa, berganti custom ke pengaturannya bagaimana ya. Ngupload video ke blog bagaimana, menulis artikel di blog bagaimana, kita tahu kalau tidak punya akun. Makanya harus punya akun blog masing-masing nanti kalau belajar sesuatu enak. Karena sudah punya blog masing-masing. Baru orang 13 ya, yang kirim tugas ulangan harian kemarin itu ya, besok diteruskan ya. Tulis blog itu. Nah ini yang kedua ya. Sebuah AI membuat gambar dengan logo perusahaan terkenal. Jika gambar itu disebarkan, apa resikonya? Siapa yang tahu? Saya punya perusahaan Pak itu dibuat ya, membuatnya itu AI tadi, terus ya disebarluaskan. Resikonya apa? Ya resikonya ya yang menyebarkan tadi bisa dituntut ke ranah hukum. Itu hati. Ada di toko-toko besar ada tulisan dilarang mengambil gambar. Pernah lihat tak? Di pom bensin dilarang
menghidupkan jangan. Oke, baca bisa kebakaran. Baik. Good, Cara menggunakan AI secara bertanggung jawab, bahwasanya AI itu harus digunakan secara bertanggung jawab pada informasi. Selalu cek ulang fakta dari AI dengan sumber yang terpercaya. Jangan mengambil sumber yang tidak terpercaya. Yang kedua, berpikir kritis. Jangan langsung percaya pada konten AI. Tanyakan dulu, verifikasi dulu, lihat dulu, masuk akal nggak kira-kira. Gitu. Jangan langsung percaya 100% dari output dari AI. Jangan. Dicek dulu, diperiksa dulu. Yang ini hargai karya orang lain. Menggunakan AI tadi harus mencari ide, bukan meniru. Dalam acara mencari ide, input yang kita masukkan di AI tadi memasukkan suatu perintah yang tata caranya bukan mengambil milik orang lain. Contoh tadi, misalnya Pak mau membuat kursi berbahan berat rotan. Paknya ada sendiri. Keluar from-nya. Ya, kemudian dibuat, dikreasikan sendiri. Jangan tiru kreasi orang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Sebutkan sumber jika menggunakan AI untuk tugas. Jadi untuk tugas kalian, saya pasti masih tugas kayak blog kemarin ya. Masih kan ada blog kemarin? Blog kemarin ya, ini membuat AI itu harus sesuai ya, tidak boleh sembarangan seperti itu kan. Ya, tugas ini yang tugas informatika dari Pak Sek. Saya membuat blog sama disuruh tuliskan langkah-langkahnya. Jangan kamu membuat AI, tuliskan langkah-langkah membuat blog warga lo, langsung kamu ambil semua ke situ. Karena tidak semuanya benar. Ada langkah atau 2 langkah yang tidak tepat yang kamu ambil dari itu. Jangan langsung diambil dari rumah, karena itu tidak 100% benar. Cek ulang dari sumber lain yang lebih terpercaya. Benar tak kira-kira yang kuat dari ini tadi? Karena ini tidak seperti itu. Jangan terlalu percaya. Verifikasi itu cara etika dalam menggunakan. Nah ya, ini AI generatif adalah alat yang sangat canggih dalam guna, terutama dalam pendidikan. Dalam kita dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari di rumah. Yang kedua, AI kita harus biasa menjadi pengguna yang pintar, yang cerdas, yang beretika, yang bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan begitu bisa mengambil manfaatnya tanpa terkena resikonya. Resiko yang harus kita hindarkan. Dengan tahu etika, kita bisa menghindari namanya resiko. Jelas sampai sini ya? Nah, kalau sudah di sini Pak ada lembaga kerja peserta didik atau LKPD. Nanti di sini ada nama kelompok. Ya, buat saja nama kelompok. Nanti ya, buat saja nama kelompok kalian. Kemudian analisa di sini. Untuk lembar jawaban dikerjakan di belakangnya. Terus belakangnya jawaban. Jelas ya? Jelas. Kerjakannya waktunya. Ini kelompok berapa? Ini satu kelompok kan? Oh itu belakang dulu. Belakang. Mulai. Ini kelompok. Belum ada kelompok. Dibuat tulis di sini. Ini. Oke.
Ya. Sudah dapat itu dapat sudah ya? Nah, ya. Itu materinya Pak kirim di grup ya. Materinya Pak kirim di grup. Saya lihat sendiri di grup nanti ya. Yang sudah selesai ya. Baiklah, kalau sudah selesai mengerjakan KPD-nya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Ya, silakan pada kelompok yang sudah siap untuk siapa? Boleh ke depan langsung. Oke, boleh kelompok 2. Ya, silakan.